Halo, jumpa lagi dengan gue Dimas. Kali ini kita akan bahas hal-hal yang berhubungan dengan startup. And 2 minutes in startup, also like let's enjoy some coffee on it. Cool. Jadi hari ini kita akan bahas apa itu namanya IPO atau Initial Public Offering. Ya, jadi what's that? What's Initial Public Offering? Initial Public Offering for startup itu adalah langkah paling atau tujuan biasanya yang paling akhir dalam mendirikan startup, yaitu mendapatkan dana dari publik atau akhirnya melantai di lantai bursa. Maksudnya gimana? Melantai di lantai bursa. Jadi kita tahu kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar zaman dulu kayak Google, Apple, Unilever, di Indonesia baru saja yang tren itu Gojek dan Tokopedia going for initial public offering. Itu artinya mereka mendaftarkan diri mereka ke emiten atau ke kantor Bursa Saham Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau misalkan di US itu ada di Wall Street, kemudian ada berbagai macam banyak bursa saham di dunia ya. Dan kenapa itu disebut sebagai tujuan akhir? Jadi di sini sebenarnya Anda sebagai sebuah startup itu melakukan transisi dari sesuatu yang sebenarnya sebelumnya milik private entity Anda sendiri kemudian goes to public. Yang di public ini kemudian banyak hal yang tentunya berubah ya. Kalau sebelumnya dia itu adalah private entitas milik Anda sendiri, Anda melakukan apapun itu Anda tidak harus mendisclose atau mengumumkan ke publik. Kalau yang saat ini kalau Anda udah melantai itu berarti masyarakat udah memiliki saham itu juga, artinya kemudian pengawasan akan menjadi lebih transparan, kemudian akan ada rapat pemegang saham, suara itu tidak akan hanya ada dari venture capital atau investor, tapi dari banyak pihak, terutama dari pemegang saham paling besar. Nah, mungkin itu kemudian kelihatan, wah kalau gitu kenapa kita harus melakukan IPO? Mending duitnya kita nikmatin sendiri dalam private and equity. Nah, tujuan akhir memang ada yang seperti itu, kayak misalkan Twitter nih mereka mulai menderegistrasi setelah kabarnya akan dibeli oleh Elon Musk dan akan mulai masuk ke pasar saham yang akan mendelisting dari saham. Tapi kalau kemudian Anda itu bayangkan entitas Anda yang semula Anda nilai value-nya sebesar let's say $1 million, kemudian Anda mendaftarkan diri di perusahaan saham, kinerja Anda bagus, nilai dari perusahaan Anda itu bisa meningkat hingga 100 kali lipat. Seperti BCA itu bahkan nilainya udah 5 kali lipat dibandingkan 5 tahun yang lalu. Jadi kemudian kalau Anda memiliki entitas di perusahaan Anda dan Anda melakukan IPO, itu kemudian ya Anda menjadi miliarder, jadi kaya raya. Itulah tujuannya. Nah, itulah kenapa kemudian banyak di startup tujuan akhirnya adalah listing IPO, karena kemudian pertama nilai perusahaan itu akan meningkat, kedua itu juga akan membuat pemilik lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja karena kemudian dipantau oleh publik dan sangat volatile. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya jadi kaya raya itu sih. Mungkin itu 2 Minutes Smart sama gue hari ini. Mudah-mudahan membuat Anda menjadi lebih tahu akan pasar startup. Oke, thank you. Itu dulu.